It's 90% Muslim. Yeah. Yes, my brother. Yeah. Yes, that's right. They just switch. Ya. Oke. Tapi waktu disampaikan oleh Jenderal Lempar. Jadi kenapa kita suka nama? I'm one of the youngest. Senang. Al-Jawayan, saya merasa tersanjung. Legend Al-Jawayan. Jadi kita orangnya dari belakang ya. Apa kabar? Selamat datang kembali. Alhamdulillah. Ini dari tulip ini gubernur. Ini mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kami bersyukur bahwa berkumpul cukup banyak. Ini kalau dengar daftarnya tadi, Masya Allah, dari berbagai negara. Tentu tuan rumah Indonesia, Malaysia, mana Malaysia? Masya Allah, Malaysia, tepuk tangan. Singapura, ada Singapura, Masya Allah, tepuk tangan buat Singapura. Thailand, nah Thailand numpul situ semua. Ada juga dari Filipina, mana Filipina? Masya Allah, Filipina, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian dari China, belum tiba. Sri Lanka, ini Sri Lanka. Oh, Masya Allah, ini Sri Lanka, Masya Allah. Kemudian dari Timur Timur, Pak Arif, ini dia. Ini sahabat lama saya nih, Pak Arif. Dari saya lihat juga dari Bangladesh ada. Bangladesh. Yaudah, nanti menyusul acungkan tangannya ya. Gitu. Ada juga saya dengar catatan dari Bosnia. Belum ada. Kambodia. Ibu. Oh, Masya Allah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jadi ada yang belum tersebut. Timur Leste. Oh, saya menyebut malah Timur Leste. Timur Leste. Alhamdulillah sudah lengkap semua di sini. Thailand sudah tadi. Thailand sudah. Ada yang merasa belum disebut? Indonesia sudah tadi Indonesia. Indonesia agak awal tadi disebut namanya. Alhamdulillah. Jadi sekalian, memang seperti juga kita ketahui bahwa dunia Melayu, dunia Islam ini sebuah suasana yang menarik untuk kita eksplor lebih jauh. Jadi saya ingin menyambut baik gagasan convention ini karena ada sebuah pesan penting yang perlu dikirimkan dari kawasan ini. Salah satu tantangan besar di dunia Islam yang membentang cukup luas. Saya sering menyebutkan bentangannya itu, kalau dari wilayah itu dari Maghribi sampai Merauke. Dunia Islam, mayoritas penduduk Muslim berada di situ, di bentangan itu. Dan salah satu tantangan terbesar yang dialami di berbagai tempat adalah
bagaimana umat yang membentang besar itu bersatu. Itu tantangan besar. Kita ketemu di berbagai kawasan. Persatuan ada di dalam pidato-pidato, tapi tidak ada di dalam keseharian. Persatuan ramai diungkapkan, tapi sepi dalam pelaksanaan. Persatuan menjadi sesuatu yang utopis. Persatuan bukan sesuatu yang realistis. Tapi yang unik di kawasan Asia Tenggara ini, apa yang terjadi? Persatuan itu nyata. Persatuan itu konkret. Karena itu yang berkumpul sekarang perlu menyadari, jangan pernah anggap sepele pertemuan-pertemuan yang nampaknya kecil dan terbatas. Karena itu bisa punya dampak besar sebagai inspirasi bagi perubahan di berbagai wilayah. Kami sampaikan ini sekalian karena kita seringkali menganggap kecil musyawarah pertemuan di dalam konteks percakapan. Apa maksudnya? Percakapan Bapak Ibu berkumpul di sini belum tentu menjadi trending topik di sosial media. Belum tentu masuk di headline media-media mainstream. Tetapi yang tidak boleh dilupakan, yang berkumpul ini adalah tokoh-tokoh dari negeri asalnya yang bertemu membangun ikatan silaturahim, ikatan persaudaraan yang bisa diturunkan di lintas generasi. Ini tidak bisa dianggap kecil dan sepele. Kira-kira tahunnya 2011, 2012. Suatu ketika saya masih bertugas di kampus. Pak Arief, kita sering diskusi di kampus waktu itu. Kampus, saya kedatangan seorang tamu, duta besar dari Kanada. Jadi kalau saya mau ketemu tamu, itu biasanya saya baca dulu CV tamu saya, supaya saya mengerti siapa yang datang. Saya baca CV-nya, di situ saya baca beliau meneliti, menulis buku tentang Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Seorang duta besar dari Kanada, PhD-nya mengenai itu. Jadi ketika beliau datang di ruangan, kita ngobrol, saya tanya, kenapa Anda menulis mengenai Konferensi Asia Afrika? Terus dia mengatakan, saya baru lulus dari sekolah diplomat, ditugaskan oleh negara saya di Afrika. Dan di berbagai negara di Afrika, setiap kali dia datang negara-negara Afrika itu, selalu disebutkan yang disebut sebagai the spirit of Bandung, sebagai inspirasi kemerdekaan dan inspirasi untuk melawan kolonialisme. Disebut sebagai apa? Spirit of Bandung. Sehingga dia bilang, ada apa dengan pertemuan Bandung itu? Jadi kemudian dia mengeksplorasi, mengkaji lebih jauh, dan akhirnya memutuskan untuk menulis disertasi tentang itu dan menjadi buku. Itu dilakukan sudah agak lama. Yang menarik dari kejadian ini adalah pertemuan itu adalah pertemuan yang kalau bicara ruangannya kira-kira sedikit lebih besar daripada ruangan ini di Bandung sana, yang berkumpul tokoh-tokoh dari Asia dan Afrika. Tapi apa yang menarik, pertemuan-pertemuan seperti itu meninggalkan bekas bertahun-tahun, bahkan berdekade-dekade. Sebuah pertemuan yang nampaknya sederhana bagi yang menjalani, tapi memiliki dampak yang besar bagi perjalanan sejarah bangsa-bangsa. Bapak sekalian, berkumpul di sini para tokoh dari berbagai tempat. Dan ini adalah kesempatan bagi kita. Saya tadi sampaikan bahwa di kawasan ini persaudaraan terbangun, dan salah satu masalah terbesar yang dihadapi umat Islam adalah bersatu. Saya ingin sampaikan bahwa yang disebut sebagai persatuan itu mensyaratkan kedamaian. Sulit ada persatuan tanpa kedamaian. Betul tidak? Persatuan itu membutuhkan kedamaian. Dan kedamaian itu bukan ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Rasa keadilan menghasilkan kedamaian, dan kedamaian menghasilkan persatuan.
Ini sebuah semangat yang harus kita jaga. Alhamdulillah di kawasan ini sesulit-sulitnya masalah yang kita hadapi, kita bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa memerlukan penterjemah. Kita bisa memiliki kesamaan pandangan dengan duduk bersama. Ada ikatan yang terbangun. Dan yang menarik, masyarakat di sekitar sini kita memiliki keunikan, yaitu kemampuan untuk mengetahui ambang batas di mana sebuah perbedaan tidak boleh diteruskan. Kita punya kemampuan mengetahui ambang batas di mana perbedaan tidak boleh diteruskan. Ada banyak tempat yang lain. Boleh tepuk tangan buat kita semua di sini. Ada tempat-tempat lain di belahan dunia lain yang kalau sudah ada perbedaan maka di situ tidak ada batasnya. Ketika tidak ada batasnya maka habis-habisan. Dan apa yang terjadi? Rakyat banyak yang menjadi korban. Apa yang menarik dari masyarakat kalau disebut dunia Melayu dalam konteks dunia Islam? Di sini ada ambang batas. Bahwa ketika ada perbedaan ada satu batas yang tidak boleh diteruskan. Bila diteruskan rusak semuanya. Itu tidak ada rumusnya, itu tidak ada teorinya. Karena sampai hidup berkeluarga, antar saudara mungkin terjadi percekcokan. Tetapi tiap orang tahu persis kata-kata apa yang tidak boleh keluar agar ikatan persaudaraan tidak rusak. Betul ya? Itu namanya kematangan. Dan itu adalah ditumbuhkan lewat kebudayaan, lewat peradaban. Itu yang dimiliki oleh dunia Melayu dan itu yang harus disebarkan ke dunia Islam. Dunia Islam harus disebarkan itu karena ambang batas itu yang sering terlewatkan. Ketika sudah berbeda maka habis-habisan. Disitulah yang sering kita saksikan kenapa konflik menjadi lintas generasi. Harapan ini merupakan pesan sejarah. Karena itu pertemuan pada kali ini, Convention Dunia Melayu Dunia Islam, saya ingin menitipkan harapan itu. Bahwa para perwakilan dari berbagai belahan dunia hadir untuk membangun ikatan dan menjaga agar ikatan ini meluas. Kita pernah mengalami masa-masa kejayaan. Biasanya umat Islam selalu senang bercerita masa lalu karena masa lalunya gemilang. Tapi memahami masa lalu itu penting, memahami sejarah itu penting. Tapi sesungguhnya membuat sejarah itu jauh lebih penting lagi. Nah, tugas dari kita semua di sini adalah membuat sejarah. Membuat sejarah bagi peradaban-peradaban panjang, menceritakan masa lalunya membanggakan. Tapi sesungguhnya menceritakan mimpi masa depannya itu jauh lebih penting lagi. Karena disitulah dunia yang nanti akan kita raih sama-sama. Kami merasa bersyukur sekali bahwa Jakarta menjadi tuan rumah dan insya Allah convention ini berjalan dengan lancar. Persaudaraan yang terbangun menjadi kuat. Saya sebut persaudaraan karena levelnya 4 kira-kira. Nomor 1 itu perkenalan. Masuk adzan pas nih. Yang kedua naik kelas menjadi pertemanan. Habis itu naik kelas lagi menjadi persahabatan. Setelah persahabatan menjadi persaudaraan. Karena itu dunia Melayu, dunia Islam bukan hanya perkenalan, bukan pertemanan, bukan saja persahabatan, tapi harus bisa menjadi persaudaraan. Kalau ini bisa menjadi persaudaraan, maka menjadi luar biasa sekali. Jadi kami punya harapan yang amat besar. Dan saya bersyukur karena saudara saya di sini yang mengelola untuk Jakarta, Bung Said adalah pribadi yang sangat aktif. Kita titipkan semoga Bung Said diberikan kesehatan, dimudahkan menjalankan amanat. Juga pada Presiden Dunia Melayu Dunia Islam sebagai yang memberikan payung untuk semuanya. Berharap Tan Sri Muhammad Ali Rustam selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan amanat yang tidak sederhana ini. Dan doakan kami yang di Jakarta, doakan kami di Jakarta supaya bisa menjalankan ini juga dengan sebaik-baiknya. Tadi disampaikan rasanya ingin sekali lebih meneruskan dialog berdiskusi sekalian. Nah ini tadi disampaikan bahwa besok ada acara, ada kendala jadwal yang luar biasa. Insya Allah nanti kita coba cari solusinya.
Tapi per sore ini masih belum memungkinkan untuk malam besok berada bersama dengan saudara-saudara semua. Karena ada terkunci kegiatan. Ini problem yang tantangan kami hadapi di Jakarta ini, gubernurnya tidak punya wakil. Misalnya. Gubernur punya wakil, badannya satu, kegiatannya banyak. Kemarin lagi ngatur begini, kegiatan saya hari ini dimulai jam 4 pagi tadi pagi. Karena kalau di Jakarta itu mulai dengan subuh. Ada kegiatan subuh, maulid Nabi mulainya subuh. Maulidnya subuh. Jadi kalau mau ikut maulid subuh ada di Jakarta. Tapi mau ketemu maulid yang malam juga ada di Jakarta gitu. Kita maulid itu dari subuh sampai jam 12 malam, ada semua maulid itu. Dan salah satu tradisi penting di Jakarta adalah maulid di Kamis terakhir Rabiul Awal, itu asar, dan Jumat terakhir Rabiul Awal itu subuh. Lalu Sabtu terakhir Rabiul Awal dan Minggu terakhir Rabiul Awal. Itu adalah 4 peringatan maulid yang dihadiri puluhan ribu orang. Kalau tadi pagi mungkin ratus ribu yang datang. Subhanallah, itu saya sampai katakan tadi pagi, saya berjalan menuju lokasi maulid, Jakarta terasa gelap dan sepi. Begitu saya mendekati lokasi peringatan maulid, rasanya seperti siang hari. Karena ratusan ribu orang semua berada di situ mulai jam 2 pagi di tempat itu. Ratusan ribu orang. Dan kalau mau merasakan besok pagi di salah satu kawasan di Condet ya, di Condet nanti akan merasakan itu puluhan ribu orang, ratusan ribu. Tadi malam di Masjid Istiqlal kira-kira 200 ribu orang hadir maulid. Besok akan begitu, hari Minggu akan begitu. Jadi ini juga menandakan kita menyebut diri kita dunia Islam dari siapa? Penjaga tradisi Rasulullah. Tidak ada pribadi lain yang jangankan perjalanan hidupnya, perjalanan sejarah riwayatnya tercatat luar biasa lengkap. Karena itu ini tantangan kami sekarang di Jakarta. Kalau ada wakil saya bisa bagi-bagi badannya ini. Ini badannya satu, acaranya multiple. Karena itu saya mohon maaf sekali mungkin besok malam berhalangan, tapi pesan-pesan dan harapan sudah saya sampaikan pada malam hari ini. Izinkan Jakarta menjadi tuan rumah yang baik insya Allah. Dan kami berharap Bapak sekalian nanti sempat merasakan beberapa tempat di Jakarta. Nanti saya akan koordinasi dengan Pak Said untuk memfasilitasi. Tapi mudah-mudahan menjadi pengalaman yang menarik untuk di Jakarta.